Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Alifia Azahra Khairani, Salwa Aura Kansa, Adelia Anissa Finanda, Alvita Putri Kasato, dan Aninda Lindi Nisa Ramadila. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian eksperimen kami dengan judul Pengaruh Warna Terhadap Memori Jangka Pendek. Isu utama yang kami angkat adalah bagaimana stimulus visual, khususnya penggunaan warna, dapat mempengaruhi performa kognitif seseorang dalam menyimpan informasi dalam waktu singkat. Memori merupakan proses kognitif yang krusial untuk mengolah informasi, mulai dari pengkodean hingga pemanggilan kembali. Secara khusus, memori jangka pendek atau short term memory atau memori kerja memiliki durasi terbatas sekitar 15 hingga 20 detik, namun menjadi prediktor penting bagi keberhasilan akademik seseorang. Fenomena yang sering kita ketemui adalah anggapan bahwa warna hangat seperti merah, kuning, atau kuning dapat meningkatkan perhatian dibandingkan hitam putih. Namun, terdapat research gap berupa ketidakkonsistenan temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas warna dalam meningkatkan short-term memory, membandingkan hasil lintas gender, serta menilai potensi warna sebagai intervensi kognitif di dunia akademik. Kemudian kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama. Memori merupakan kemampuan kognitif manusia dalam mengelola informasi melalui proses encoding, storage, dan retrieval. Memori jangka pendek adalah sistem penyimpanan sementara dengan kapasitas terbatas dan durasi singkat, sekitar 15 hingga 20 detik. Nah, sedangkan working memory berperan sebagai memori kerja aktif yang penting dalam pemahaman dan prestasi akademik. Nah, warna juga berkaitan dengan atensi dan konsentrasi karena dapat menarik perhatian dan membantu proses pengkodean informasi. Selain itu, stimulus berupa warna kromatik seperti merah dan kuning dilaporkan memberikan efek stimulasi yang lebih kuat dibandingkan warna akromatik yaitu hitam dan putih. Dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol dengan metode pre dan post test. Partisipan melibatkan 24 mahasiswa yang terdiri dari 12 laki-laki dan 12 perempuan. Pada prosedurnya itu, partisipan diminta untuk mengingat dan menuliskan 30 nama gambar yang ditampilkan. Kelompok eksperimen melihat gambar berwarna, sementara kelompok kontrol melihat warna gambar hitam putih. Kami melakukan standarisasi kondisi lingkungan dengan menggunakan skor biner 1 benar dan 0 untuk yang salah, yang dinilai oleh 4 penilai independen untuk menjamin objektivitas data-data. Berdasarkan hasil analisis data yang kami lakukan, terdapat 3 temuan utama, yaitu terjadi penurunan rata-rata skor dari pre ke post pada kedua kelompok. Kelompok kontrol turun dari 20 ke 20,6 ke 18,0. Sedangkan kelompok eksperimen turun dari 18,8 menjadi 15,0. Perbedaan uji kelompok untuk menguji hipotesis menggunakan mean with you menunjukkan hasil nilai 0,663 yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok yang melihat stimulus berwarna dengan kelompok hitam putih. Pada peneliti melanjutkan dengan parity test untuk melihat apakah ada perbedaan pada setiap kelompok setelah post dan pre-nya. Untuk kedua kelompok, Selanjutnya, pembahasan di penelitian ini kami melihat bahwa kelompok eksperimen yang menggunakan stimulus visual berwarna tidak menunjukkan peningkatan short-term memori yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol dengan stimulus hitam putih.
Secara deskriptif, justru kelompok kontrol memiliki performa yang lebih tinggi, walaupun perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Haryanti pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa warna tidak selalu membantu kinerja memori, terutama pada tugas visual. Warna yang terlalu mencolok bisa menarik perhatian ke aspek visual tambahan sehingga menambah beban kognitif dan mengganggu proses penggandaan informasi. Karena itu, pada stimulus visual yang kompleks, penggunaan warna justru berpotensi menghambat kinerja serta memori. Selanjutnya, implikasi hasil bagi mahasiswa, stimulus visual yang sederhana dan tidak terlalu banyak warna membantu proses mengingat jadi lebih fokus. Bagi pembelajaran, penggunaan warna berlebihan pada materi visual yang kompleks sebaiknya dibatasi karena bisa mengganggu konsentrasi. Bagi asesmen memori, stimulus hitam putih cenderung menghasilkan performa memori yang lebih stabil. Dan untuk kontribusi penelitian menunjukkan bahwa warna tidak selalu meningkatkan suatu memori dan efeknya bergantung pada konteks tugas dan subjek. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah kami lakukan, ada 3 poin utama yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, ternyata penggunaan warna tidak memberikan peningkatan signifikan pada memori jangka pendek. Lalu yang kedua, hal yang menarik adalah penggunaan format hitam putih justru terbukti lebih efektif. Kami menemukan bahwa stimulasi warna yang berlebih justru berpotensi menjadi distraksi atau mengganggu konsentrasi seseorang saat mencoba mengingat informasi. Yang terakhir, kami menyimpulkan bahwa kapasitas kognitif otak jauh lebih krusial dalam proses peningkatan dibandingkan faktor estetika visual seperti warna. Selanjutnya, untuk pengembangan penelitian di masa depan agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, kami menyarankan beberapa hal. Dari sisi variabel, disarankan untuk menyertakan faktor internal lain yang belum dibahas mendalam di sini, seperti tingkat kelelahan, motivasi, serta kebiasaan belajar masing-masing individu. Dari sisi visual, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih luas mengenai jenis dan intensitas warna yang berbeda, mungkin dengan palet yang lebih spesifik. Terakhir, untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan akurat, penggunaan alat pengukur fisiologis seperti alat pemantau gelombang otak atau detak jantung sangat direkomendasikan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Besar harapan saya hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua mengenai hubungan antara warna dan memori. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda yang diberikan. Sekian, terima kasih.